Halo, saya Done. Kita ketemu lagi di DIY Project bersama Crown Academy. Di video kali ini, kita akan bikin project yang simple, project yang sederhana, dan kayaknya semua orang bisa bikin, teman-teman bisa bikin tanpa perlu alat-alat yang banyak atau yang komplit. Kita akan bikin tray atau bikin nampan. Nah, untuk kayu yang saya pakai untuk project kali ini kayu cedar. Ini kayu bekas palet dan harum. Biasanya kayu ini juga dipakai buat aromaterapi. Nah, kayu ini teman-teman bisa dapetin di tempat penjualan kayu-kayu bekas atau di marketplace juga sekarang sudah banyak. Terus untuk toolsnya kita butuh alat ukur tentunya, meteran, terus juga siku, jangan lupa pensilnya. Terus kita butuh paku. Nah, paku yang saya gunakan ini paku tembak. Ini ukuran 3 cm. Jadi nanti paku tembak ini kita pecah atau kita pisahkan dari rangkaiannya. Terus kita juga butuh palu buat makunya. Opsional kita butuh skrup. Terus kita butuh alat potong, gergaji. Terus kita butuh handle laci atau handle pintu. Nah, yang saya gunakan ini yang bentuknya klasik atau vintage. Tapi teman-teman bisa pakai yang model lain atau jenis lain sesuai dengan selera teman-teman. Dan terakhir, kalau misalkan kita pakai skrup, nanti kita butuh bor untuk bikin pilot hole dan pasang skrupnya. Nah, kayu yang saya pakai ini saya dapatnya itu lebarnya 6 cm. Terus saya sudah potong ini panjangnya 40 cm. Jadi kita butuh 3 batang dengan panjang 40 cm dan masing-masing lebarnya 6 cm. Oke, ketiga ini kita akan satukan, kita akan lem, dan untuk itu kita butuh beberapa klem. Nah, karena ini kita mau buat jadi nampan yang nanti ya ada kemungkinan terkena air atau bersentuhan dengan air. Untuk lemnya kali ini kita akan pakai yang WRG, jadi Krona 22 WRG. WRG itu singkatan dari Water Resistant Glue, yang dia lebih tahan dengan air. Nah, kalau teman-teman belum punya alat untuk membentuk, baik itu untuk potong, belah, terus juga untuk nyerut, teman-teman bisa pesen sesuai dengan ukuran yang teman-teman pengen ke penjual kayunya. Jadi nanti teman-teman sudah dapat kayu yang siap pakai. Oke, kita susun dulu, cari posisi yang pas. Kalau sudah ketemu, kita bisa lem. Jangan lupa diratakan biar lebih maksimal. Nah, untuk pengeleman edge jointing, teman-teman mesti kasih banyak lem biar dia lebih kuat. Nah, untuk ngeklem itu jangan terlalu kencang. Yang penting kalau misalkan lemnya itu sudah squeeze out atau sudah keluar, itu sudah cukup. Jadi klemnya lebih ke biar dia nggak bergerak kayunya. Kalau terlalu kencang, dia ada kemungkinan nanti akan bowing atau akan melengkung. Nah, untuk lem yang keluar, kita bisa bersihin pakai lap yang sedikit basah biar nanti nggak repot. Oke, sambil nunggu kering, kita siapkan atau kita bikin bagian sisinya atau bagian handle-nya. Untuk bagian sisinya, ini saya pakai yang lebarnya 3,5 cm. Tapi itu tergantung dari jenis atau bentuk handle yang teman-teman pakai. Jadi nanti untuk bagian samping atau bagian sisi kita akan lem dan skrup di atas. Jadi nanti kita bisa skrup dari bawah dan skrupnya nggak akan kelihatan. Oke, kita butuh 2 potong. Oke, kita ukur panjangnya, baru kita potong. Oke, selanjutnya tinggal kita lem, terus kita skrup. Sebelum kita skrup, kita paku dulu biar dia nggak lari-lari pada saat kita bor.
Oke, selanjutnya kita sekrup biar dia lebih kuat. Untuk sekrupnya yang saya pakai itu ukuran 3,5 mili kali 32 mili. Nah, karena kayunya tipis, ini kayunya cuma tebal 1,5 cm. Kalau kita skrup langsung tanpa dibor, ada kemungkinan dia akan pecah. Jadi kita mesti bikin pilot hole atau kita bor dulu untuk mencegah kayunya pecah. Untuk mata bornya, ini mata bor countersink. Jadi biar nanti leher sekrupnya bisa masuk ke dalam kayu. Oke, sudah disekrup. Kayaknya sudah bisa dicopot klemnya. Tinggal kita pasang handle-nya. Oke, untuk sisi panjangnya itu kita akan kasih pembatas. Ini tebalnya atau lebarnya 2,5 cm. Jadi kita kasih pembatas di bagian yang panjang, biar nanti kalau misalkan bawa gelas gitu atau bawa piring, dia nggak akan jatuh. Jadi ini kita akan potong dulu sesuai dengan ukurannya. Ini posisinya ada di bagian dalam. Oke, sebelum bagian sisinya kita lem, karena di sini dia sisi yang pendek dan panjang tidak sama, kita akan bikin potongan diagonal. Jadi potongan miring. Ini nanti kita buang biar dia kelihatan lebih rapi. Oke, ini kita tandain dulu posisinya. Oke, tinggal kita pasang sisinya, baru nanti kita rapikan. Oke, selanjutnya tinggal kita amplas. Pakai kertas amplas 240 biar dia lebih halus, terus juga biar sisinya tidak tajam. Oke, setelah selesai tinggal kita bersihkan. Oke, kalau sudah tinggal kita finishing. Nah, untuk finishing itu sesuai selera. Teman-teman bisa warnain pakai wood stain atau bisa juga langsung di clear transparan. Kali ini kita akan finishing dengan natural oil. Oke, sebelum di finishing pastikan sudah bersih, sudah bebas dari debu. Untuk finishing oil kita bisa pakai lap. Oke, kalau sudah ketutup semua, tinggal kita keringkan. Oke, ini dia hasilnya. Nampan dari kayu cedar. Project ini bisa teman-teman bikin sehari jadi, mungkin pada saat weekend, dan tidak perlu tools yang banyak. Oke, sampai di sini dulu video projectnya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat mencoba.